Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Meti Media Stuti Sofian, SOS MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan presentasi hasil kinerja dari kelompok kami terkait pemerintahan di desa. Sebelumnya, adapun judul yang kami angkat yaitu pengaruh pelayanan publik dalam mempertahankan budaya di desa Rancakalong. Selanjutnya kami akan memperkenalkan susunan keanggotaan dari kelompok yaitu ada Saudara Azka Akbar, selanjutnya juga ada Saudari Dwita Mulyawati, lalu juga ada Saudari Kartika Nuri, Katinatul Alim, lalu juga ada Muhammad Saldewa, lalu ada Novi Fitriani, dan juga saya Saldi Naila Makarim Nurhidayat. Selanjutnya dilangsungkan saja pembahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai abstrak terlebih dahulu yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Saldewa. Baik, terima kasih Bapak Moderator untuk pembukaannya. Di sini saya akan menjelaskan abstrak terlebih dahulu untuk pembukaan materi yang akan kami paparkan. Perkembangan pelayanan publik dengan budaya sekarang ini telah menjadi salah satu saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai, barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai, maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Berdasarkan argumen penulis, perkembangan pelayanan publik dengan budaya sekarang ini telah menjadi salah satu yang paling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan perkembangan modern saat ini. Dan juga membuat budaya harus saling mempertahankan melalui cara-cara yang telah dilakukan oleh masyarakat. Namun, sayangnya, pesatnya perkembangan zaman tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat yang tentang informasi seputar pelayanan publik yang beredar di sekitar desa Rancakalong. Proses pelayanan publik di desa ini belum seutuhnya berjalan secara maksimal. Dengan akses sarana prasarana yang terbatas membuat masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam mobilitas. Namun di samping itu, masyarakat tetap beraktivitas juga, tetap mempertahankan budaya sebagai ciri khas dari daerah mereka. Melihat dari permasalahan tersebut, kami berpendapat kalau masyarakat perlu mendapatkan dukungan dalam mempertahankan budaya dengan ditopang oleh sarana prasarana yang memadai. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat baik dalam aktivitas sosial, pelayanan publik, serta lain sebagainya agar memudahkan keperluan maupun urusan yang dibutuh oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Saldewa yang telah apa saja yang menjadi prolog ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Dwita Mulyawati terkait pendahuluan. Kepadanya disilahkan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya.
Pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak agar berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa tentang buruknya pelayanan publik dapat segera diatasi dan berganti menjadi kebutuhan masyarakat. Budayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Pengaruh pelayanan publik bagi budaya dengan adanya teknologi sekarang ini, pelayanan publik terhadap budaya Rancakalong sangat berpengaruh dari cara berkomunikasi dan cara berpakaian. Dengan teknologi, masyarakat dapat memperkenalkan budaya dengan mudah melalui berbagai media. Budaya yang masih berjalan yaitu budaya Ngalaksa dan Talawangsa. Oke, terima kasih kepada Saudari Dwita Mulyawati yang telah memaparkan terkait penangguhan. Selanjutnya bahasan akan dilanjutkan dan akan disampaikan oleh Saudari Kartika Nuri Sakinatul Alim terkait hasil penelitian. Dipersilahkan kepada Saudari Kartika. Boleh di next slide-nya nggak? Untuk hasil penelitian, yang pertama itu di pelayanan di Desa Rancakalong ini dapat dikatakan belum optimal secara menyeluruh dalam beberapa bidang, karena pengaruh akses jalan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, dengan adanya teknologi sekarang ini, pelayanan publik terhadap budaya Rancakalong ini sangat berpengaruh, seperti dengan berubahnya cara berkomunikasi, cara berpakaian, hingga masyarakat bisa memperkenalkan budayanya secara maksimal kepada luar. Kayak contohnya tuh mereka mengenalkan budayanya melalui YouTube dan aplikasi lainnya. Terus juga memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat melalui baik itu WhatsApp group dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan budaya Rancakalong ini cukup berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai fasilitator, kemudian peran masyarakat itu sebagai pemberi dana dan juga yang menjalankan kegiatan di Rancakalong. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Kartika Nuri Sakinatul Alim yang telah memaparkan terkait hasil penelitian. Selanjutnya akan ada pembahasan pertama yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, yaitu Salbi Naila Karimber Hidayat. Pembahasan pertama, kita akan melihat bahwa pemerintah ini harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, sesuai dengan fungsi dan juga tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Kemudian dalam konteks pelayanan publik, menurut Munir, dalam Kurniawan, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelayanan publik yang baik, maka kinerja suatu instansi ataupun organisasi dapat dikatakan baik. Kinerja pemerintah daerah tentunya akan menjadi sorotan publik, terutama masyarakat yang menjadi pengguna fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah desa tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan kedua yang akan dipaparkan oleh Saudara Azka Akbar. Disilahkan. Nah, untuk pembahasan kedua dari lanjutan dari bahasan dari Salmi, pembahasan pertama yang membahas tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Nah,
Dari pembahasan kedua ini ada kinerja pemerintah dalam yang berfokus pada good governance atau akuntabilitas publik, yang dimana elemen terpenting itu merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Dan proses perubahan pembudayaan ini harus disebarluaskan atau disosialisasi secara merata kepada masyarakat. Kemudian adanya akuntabilitas ini merupakan pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan, termasuk pula di dalamnya administrasi publik, pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja. Nah, kemudian dari hasil dari proses pembudayaan diharapkan mampu menciptakan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang benar, menciptakan terbentuknya kelompok pelaksana kerja yang efektif, dan terciptanya tim pengawasan yang bertindak jujur dan objektif. Kemudian ada di sisi lain itu ada pertumbuhan serta perkembangan itu sangat penting di sebagian masyarakat umum, karena komunikasi secara dialogis itu harus mampu diciptakan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sekian dari pembahasan kedua, diambil alih sama moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Askakber yang telah memaparkan pembahasan kedua. Selanjutnya yaitu akan ada penutup yang akan disampaikan oleh Saudari Novi Fitriani. Kepadanya disilahkan. Untuk penutupnya, penyediaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini masih dianggap kurang cukup, karena masih adanya keluhan masyarakat tentang rendahnya pelayanan publik. Warga pengguna layanan sering dihadapkan dengan begitu banyaknya ketidakpastian pada saat mereka berinteraksi dengan birokrasi. Ketidakpastian ini tidak hanya berlaku untuk waktu, tetapi terjadi juga dengan biaya layanan dan cara pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Tingkat kompetensi pegawai berupa tingkat pendidikan. 2. Pengalaman kerja. 3. Variasi penelitian. Kualitas dan kuantitas peralatan untuk memproses pelayanan akan mempengaruhi prosedur. Yang kelima, kecepatan proses dan kualitas keluaran yang dihasilkan. Budaya birokrasi yang masih mendominasi. Oke, baik, kepada Saudari Novi Fitriani. Selanjutnya mungkin selesai sudah pembahasan dari awal hingga akhir yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 administrasi pemerintahan desa. Tentu dalam pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang belum optimal, namun besar harapan ini semua akan menjadi pembelajaran bagi kami dalam peningkatan kapasitas, khususnya dalam pelayanan publik, bahwa ternyata pemerintah ini memang akan menjadi sorotan. Selain itu, sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya pemerintah memberikan fasilitas terbaik kepada masyarakatnya. Terlepas dari kinerja pemerintah hari ini, tentu kita sebagai salah satu pendorong dan juga penunjang dalam pelayanan publik harus tetap konsisten dalam menyampaikan hal-hal kebaikan untuk membawa dampak kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.